Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib yang saya cintai dan saya muliakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan memasuki dalil yang terakhir dari bab yang pertama, yaitu bab yang berbicara tentang kewajiban mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan kedudukan tauhid yang sangat tinggi di sisi Allah. Berkata penulis Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau. Beliau berkata, kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Faqala li, maka beliau bersabda kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, apakah kamu tahu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka kata Mu'adz, aku jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hamba adalah hendaklah mereka hanya beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Qultu, kemudian aku katakan, ya Rasulullah, afala ubashshirun nas? Wahai Rasulullah, bolehkah aku beritakan kabar gembira ini kepada manusia? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan dulu kamu sampaikan berita gembira ini agar mereka tidak kemudian bergantung dengan hadis ini dan malas beramal soleh. Akhrajahu fi sahihain, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam dua kitab sahih mereka berdua. Jemaah sekalian, inilah dalil yang terakhir dari bab yang pertama. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah di dalam dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Hadis yang mulia ini diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Beliau adalah salah seorang sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk paling banyak belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di kemudian hari ulama mengatakan beliau adalah termasuk sahabat yang paling tahu tentang hukum halal dan haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan dari beliau beberapa hadis yang menyebutkan tentang keutamaan Mu'adz. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mu'adzun yuhsyaru yaumal qiyamah amamal ulama biratwatin. Mu'adz akan dibangkitkan pada hari kiamat di depan para ulama dalam jarak satu ratwah. Sebagian ulama menafsirkan satu ratwah itu adalah seperti satu lemparan anak panah. Jadi kedudukan Mu'adz adalah pemimpin para ulama di hari kiamat. Jadi beliau adalah seorang sahabat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan banyak ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala nanti ada datang satu bab yang berbicara tentang kisah
pengutusan Mu'adz oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di negeri Yaman. Beliau meninggal di negeri Syam pada tahun 18 Hijriah. Ketika itu umur beliau masih sangat muda, yaitu 38 tahun. Beliau wafat pada umur yang masih sangat muda, tetapi pahala dari ilmu-ilmu yang beliau ajarkan terus mengalir kepada beliau, termasuk ilmu yang sedang kita pelajari saat ini. Sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jemaah sekalian, di sini kita dapat memetik pelajaran, walaupun umur kita pendek, tetapi Allah berikan kepada kita pintu-pintu agar amalan kita bisa terus mengalir walaupun kita sudah pergi meninggalkan dunia ini. Di antaranya dengan amalan apa jemaah sekalian? Menuntut ilmu, mengamalkan dan mendakwahkannya, seperti yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Para ulama menjelaskan di sini kita bisa memetik pelajaran sifat tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah seorang pemimpin besar. Tidak ada seorang pemimpin pun yang lebih besar dari beliau sepanjang masa. Bersamaan dengan itu, beliau adalah orang yang sangat dekat dengan para sahabatnya, dekat dengan masyarakatnya, sampai-sampai tidak ada jarak antara beliau dengan para sahabat. Dilihat dari kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam berboncengan dengan para sahabat di atas hewan tunggangan. Dan sebagian ulama mengatakan himar di sini hewan tunggangan namanya adalah Ufair, hadiah dari Al-Muqawqis, penguasa Mesir di masa tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah kamu tahu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Di sini jemaah sekalian kita bisa memetik pelajaran bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak menyia-nyiakan waktu. Kapan dan dimanapun beliau berada, maka beliau akan gunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli a'yanihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah. Hanya saja ketika di dalam WC beliau tidak melafazkan zikirnya, namun zikirnya di dalam hati. Iya. Demikian pula di dalam mengajarkan kebaikan kepada umat, mengajarkan ilmu, beliau memanfaatkan setiap kesempatan, termasuk ketika sedang berkendaraan. Padahal jemaah sekalian, kita tahu bersama berkendara di atas hewan tunggangan itu sebenarnya kurang nyaman. Beda dengan keadaan kita sekarang, jalannya aspal, kemudian kita naik di atas motor, bahkan di atas kendaraan yang lebih nyaman seperti mobil ber-AC, maka sudah sepatutnya kita manfaatkan waktu untuk memberi pengajaran kepada teman duduk kita atau keluarga kita yang sedang bersama di dalam kendaraan. Manfaatkan waktu. Iya. Dan alhamdulillah termasuk nikmat Allah yang diberikan kepada kita di masa ini yang harus kita manfaatkan dengan baik, yaitu adanya media-media dakwah, termasuk radio yang bisa kita putar dari mobil. Jadi walaupun keadaannya macet di jalan, tetap saja kita bisa mendapatkan manfaat yang baik. Ya, tidak habis waktu sia-sia menunggu perjalanan yang macet. Maka inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan, beliau di depan, sahabatnya di belakang, masih sempat beliau sampaikan ilmu yang paling penting. Dan ini juga menunjukkan kepada kita ilmu yang beliau sampaikan di sini adalah ilmu yang sangat penting sekali, sehingga dalam kondisi seperti itu pun beliau
sempatkan untuk menyampaikan ilmu yang sangat berkah ini, yaitu ilmu tauhid. Kemudian di sini juga kita bisa memetik pelajaran. Ada dua metode pendidikan Rasulullah SAW, minimalnya ada dua yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama adalah metode tanya jawab, yaitu Rasulullah SAW bertanya terlebih dahulu. Bukan muridnya yang bertanya, gurunya yang bertanya terlebih dahulu. Iya, jemaah sekalian, ini metode yang baik. Apa tujuan beliau? Ulama menjelaskan, kalau kita ajukan pertanyaan lebih dulu kepada murid kita atau kepada anak kita, maka akan muncul dalam dirinya rasa ingin tahu. Dan seseorang itu kalau sudah punya rasa ingin tahu yang besar, maka dia akan punya perhatian yang besar, sehingga ketika disampaikan ilmu, maka ilmu itu akan lebih kuat menempel di dalam benaknya. Itu tujuannya. Iya. Jadi guru pun harus punya metode dalam mengajarkan ilmu. Metode yang kedua yang terkandung dalam hadis ini juga sangat penting sekali bagi setiap guru, bagi setiap orang tua dalam mendidik anak. Rasulullah SAW menggunakan metode di sini, disebutkan para ulama, zikrul ijmal qabla tafsil. Menyebutkan secara global terlebih dahulu sebelum merinci. Perhatikan jemaah sekalian, Nabi SAW mengabarkan kepada Mu'adz, Allah punya hak, manusia juga punya hak atas Allah. Kenapa beliau tidak menyampaikan langsung hak Allah adalah, hak hamba adalah? Tidak jemaah sekalian. Tapi beliau sampaikan dulu, Allah punya hak, manusia punya hak. Disampaikan secara global. Ini ada dua manfaat bagi murid. Yang pertama, sama dengan yang tadi, muncul rasa ingin tahu, ingin tahu rinciannya seperti apa. Apa sih hak Allah? Apa sih hak hamba? Muncul rasa ingin tahu. Yang kedua jemaah sekalian, ini lebih memudahkan untuk memahamkan. Ya, lebih mudah bagi murid itu untuk memahami pelajaran yang disampaikan. Jadi masya Allah, Rasulullah SAW adalah seorang pendidik yang sangat baik, dan tidak lain beliau melakukan itu berdasarkan wahyu dari Allah, karena pada hakikatnya setiap sabda beliau SAW itu juga wahyu dari Allah, sebagaimana firman-Nya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang beliau sampaikan itu berdasarkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Baik. Kemudian ketika ditanya demikian, apa kata Mu'adz? Allahu wa rasuluhu a'lam. Dan ini adalah adab orang yang ditanya. Orang yang ditanya tentang satu perkara, terlebih lagi ditanya tentang ilmu agama. Kalau tidak tahu, maka jawabannya adalah Allahu a'lam. Dan jangan berani-berani kita jamaah sekalian untuk menjawab satu pertanyaan tentang agama atau berbicara tentang satu permasalahan agama kalau kita tidak mengetahui dalilnya, kalau kita tidak mengetahui ilmunya. Ini termasuk dosa yang sangat besar, sebagaimana firman Allah, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah mengharamkan atas kalian berbicara atas Allah, mengatasnamakan hukum Allah, mengatakan ini ajaran Islam, padahal kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Walaupun mungkin hasilnya benar, oh ternyata dia cuma jawab seenaknya saja, tapi ternyata sesuai dengan hukum yang sebenarnya. Tetap saja jamaah sekalian, itu cara yang salah. Kalau tidak tahu, katakan Allahu a'lam. Iya. Dan itu bukan aib sama sekali. Orang ditanya tentang satu masalah agama, walaupun dia sudah dikenal sebagai seorang ulama, seorang ustadz besar, kalau nggak tahu jawab Allahu a'lam, saya nggak tahu. Itu bukan aib. Justru aib itu kalau seseorang berani menjawab tanpa ilmu. Imam Malik rahimahullah pernah datang kepadanya utusan dari satu kampung. Satu kampung sengaja mengutus seorang pemuda untuk bertanya kepada Imam Malik lebih dari 40 pertanyaan. Ternyata sebagian besarnya Imam Malik hanya mengatakan Allahu a'lam, saya tidak tahu. Kurang lebih hanya 4 pertanyaan yang beliau jawab. Orang ini pun protes, wahai imam, ini saya datang dari jauh, diutus oleh kaum saya, kenapa kamu enggak menjawab? Kata Imam Malik,
Katakan kepada mereka, Malik nggak tahu, selesai sudah. Ya. Artinya, ya sudah, cari ulama yang lain. Kalau memang mau belajar, mau pingin tahu. Orang yang tidak tahu, tidak boleh sembarang menjawab. Katakan tidak tahu, itu bukan aib. Imam besar sekelas Imam Malik, beliau tidak tahu, maka beliau jawab tidak tahu. Iya. Namun sebagian ulama mengatakan, ucapan Allahu wa rasuluhu a'lam itu hanyalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan ketika beliau sudah meninggal dunia, kita katakan Allahu a'lam saja. Dan juga kenapa boleh dikatakan Allahu wa rasuluhu a'lam? Sebab yang ditanya adalah persoalan agama. Beda kalau ditanya kira-kira apa yang akan terjadi besok, maka tidak boleh kita katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kita hanya boleh mengatakan Allahu a'lam, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok, karena itu termasuk perkara gaib. Iya. Kemudian jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerangkan, haqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba adalah mereka hendaklah beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jamaah sekalian, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasannya tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi perbuatan syirik, itulah hak Allah yang paling tinggi. Kalau begitu, itulah kewajiban kita yang terbesar. Hak Allah yang paling tinggi, maka itu adalah kewajiban kita yang terbesar, mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah ilmu yang ingin beliau sampaikan pada kesempatan ini, ilmu tauhid, ilmu yang paling tinggi, kewajiban hamba untuk beribadah hanya kepada Allah dan mengingkari segala macam bentuk penyembahan kepada selain Allah, yaitu tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting yang bisa kita petik, bahwasannya orang yang belum menjauhi kesyirikan, maka dia belumlah dianggap sebagai orang yang beribadah kepada Allah. Ini adalah dua hal yang harus selalu berjalan beriringan. Pertama, beribadah kepada Allah. Yang kedua, tidak syirik. Artinya, orang yang sudah melakukan ibadah namun dia masih melakukan syirik, pada hakikatnya dia belum beribadah. Pada hakikatnya dia belum beribadah. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hak Allah adalah diibadahi dan tidak dipersekutukan. Artinya dua hal itu harus ada dalam diri seorang hamba, ibadah dan tidak syirik. Kalau masih syirik, walaupun sudah ibadah, pada hakikatnya dia belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagaimana sering kita sampaikan, orang yang beribadah kemudian suatu hari dia melakukan kesyirikan, seluruh amal ibadahnya menjadi terhapus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Sedangkan hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jamaah sekalian, potongan hadis ini juga memberi pelajaran yang sangat agung bagi kita, yaitu keutamaan tauhid yang sangat besar. Allah memberikan jaminan orang yang tidak berbuat syirik, maka dia pasti selamat dari azab Allah yang sangat pedih. Jadi hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita keutamaan tauhid, bahwa orang yang mentauhidkan Allah, maka dia telah mendapatkan jaminan keselamatan dari azab. Tapi jemaah sekalian, pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata dia masih melakukan dosa-dosa yang lain? Memang dia tidak melakukan syirik, tidak pula kekufuran, tapi masih melakukan dosa-dosa yang lain. Apakah itu korupsi, minum khamar, dan lain-lain? Apakah dia juga akan mendapatkan jaminan tidak diazab? Jawabannya iya, dia juga dapat jaminan.
Hanya saja ulama menjelaskan ada yang mendapatkan jaminan secara sempurna dan ada yang tidak sempurna. Ya. Artinya, kalau dia menyempurnakan tauhidnya, bukan saja menjauhi dosa syirik, tetapi seluruh perbuatan dosa dia berusaha untuk menjauhi. Kalau dia terjerumus, dia segera taubat, maka jaminan keselamatan dari azab pun sempurna. Artinya dia langsung masuk surga, tidak terancam azab. Tetapi kalau dia sudah menjauhi dosa syirik, namun dia belum sempurnakan dengan menjauhi dosa-dosa yang lain, maka jaminan keselamatan dari azab pun tidak sempurna. Tidak sempurna dalam artian apa jemaah sekalian? Dia masih terancam mendapatkan azab walaupun azabnya tidak kekal. Tidak kekal seperti orang yang melakukan kesyirikan. Iya. Jadi ini yang harus kita pahami. Tetap saja orang yang bertauhid pasti selamat. Hanya saja ada orang yang selamat secara langsung, ada yang tidak langsung. Iya. Namun itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan hak hamba. Maka ulama menjelaskan, maksudnya di sini adalah Allah menganugerahkan kepada hamba haknya, bukan hamba yang mewajibkan kepada Allah. Ini tentu beda. Beda dengan yang pertama. Hak Allah atas hamba itu adalah hak yang Allah wajibkan atas hamba. Adapun hak hamba kepada Allah bukan hamba yang mewajibkan kepada Allah, tetapi itu adalah karunia Allah yang dianugerahkan kepada hamba. Ya. Kemudian pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah disukainya, dianjurkannya kita memberikan kabar gembira pada seorang muslim. Makanya Mu'adz mengatakan berikutnya, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, wahai Rasulullah, bolehkah aku beritakan kabar gembira ini kepada manusia? Ini menunjukkan kepada kita dianjurkan apabila kita memiliki satu berita gembira, kita sampaikan kepada saudara kita agar dia senang. Dan secara umum sangat dianjurkan menyenangkan saudara kita, dan sangat tercela kita menyakiti seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim au takshifu anhu kurbatan au tatrudu anhu ju'an au taqdi anhu dainan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai Allah, kegembiraan yang engkau masukkan di dalam hati seorang muslim, atau engkau hilangkan kesedihannya, atau engkau hilangkan rasa lapar dan hausnya, atau engkau membayarkan hutangnya. Jadi secara khusus dalam hadis ini kita dianjurkan untuk memberikan kabar gembira kepada seorang muslim, dan secara umum sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, kita dianjurkan untuk membuat seorang muslim itu bergembira. Iya. Sebaliknya sangat tercela menyakiti hati seorang muslim. Iya. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melarang karena ada sebabnya. Kata Nabi, jangan dulu disampaikan. Ada sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Pada asalnya itu dianjurkan, namun karena ada sebab tertentu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta Mu'adz menunda terlebih dahulu. Kenapa jamaah sekalian? Karena beliau khawatir fayattakilu, para sahabat ketika itu yang mungkin pada umumnya baru masuk Islam, kemudian mereka salah paham dengan hadis ini, sehingga mereka bergantung dengan hadis ini, kemudian tidak lagi berlomba-lomba beramal soleh. Iya. Jadi kan sudah ada jaminan masuk surga, yang penting kita enggak syirik. Lalu kemudian mereka tidak lagi berlomba-lomba beramal soleh. Artinya jangan sampai kita pahami hadis ini dengan pemahaman seperti itu, karena itulah yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yang dikhawatirkan oleh beliau. Jadi tetap kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh, agar insyaallah ta'ala kita mendapatkan
surga yang paling tinggi. Dan itulah seorang muslim harus memiliki cita-cita yang tinggi. Oleh karena itu para ulama menjelaskan pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya menyembunyikan ilmu, menyembunyikan sebagian ilmu karena ada satu maslahat. Pada asalnya menyembunyikan ilmu itu termasuk dosa besar pada asalnya. Tetapi kalau ada satu maslahat, maka boleh disembunyikan atau menghindari satu kemudaratan, boleh ditunda penyampaiannya. Makanya di dalam riwayat yang lain dikatakan hadis ini disampaikan oleh Mu'adz sebelum wafat. Kenapa? Karena takut jangan sampai beliau termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Subhanallah, beliau takut jadi orang yang menyembunyikan ilmu. Dulu beliau belum sampaikan karena memang diperintahkan untuk ditunda oleh Rasulullah SAW, tetapi sebelum wafat beliau menyampaikannya. Baik, jemaah sekalian, sebenarnya banyak sekali pelajaran yang masih bisa kita petik dari hadis ini, namun waktu kita terbatas. Pada intinya hadis ini menjelaskan tentang keutamaan tauhid dan kedudukan tauhid yang sangat tinggi, dan bahwasanya tauhid adalah jaminan keselamatan. Sebaliknya, hadis ini juga memperingatkan dengan keras barang siapa yang tidak memiliki tauhid, yaitu dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan diazab. Siapa yang tidak mempersekutukan Allah, dia tidak akan diazab. Sebaliknya, orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Jemaah sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada sedikit tanya jawab sebelum masuk waktu Isya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan sedikit Ustaz tentang tawakal Allah. Apabila kita di depan kita tahu ada ancaman atau rintangan, terpaksa kita naik pesawat, bagaimana sikap kita sebagai orang muslim dalam bertawakal kepada Allah? Baik, jemaah sekalian, tawakal kepada Allah adalah sumber kekuatan seorang muslim. Sebagaimana dikatakan para ulama ussalaf dahulu, man sarrahu ayyakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Siapa yang ingin menjadi manusia terkuat, hendaklah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena Allah telah berjanji, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Itu janji Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan selalu memberikan pertolongan kepadanya. Terlebih lagi dalam kondisi-kondisi yang sangat genting, kemudian dia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan pertolongan kepadanya. Terlebih lagi apabila dia memanjatkan doa dengan penuh pengharapan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma yujibul muttara idza da'ahu wa yakshifus su'a. Allah telah tegaskan, siapakah yang menjawab doanya orang yang dalam kondisi terdesak, dalam kondisi darurat, tatkala dia berdoa kepadanya, dan siapakah yang bisa menghilangkan keburukan itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah sekalian, tawakal kepada Allah bukan hanya sekedar bergantung hati, melainkan juga dengan mengambil sebab-sebab keselamatan. Makanya ulama mengatakan tawakal itu adalah al-i'timadu 'ala Allah ma'al akhdhi bil asbab. Bergantung kepada Allah disertai dengan mengambil sebab. Iya. Jadi misalkan kita mau naik pesawat, hati kita bergantung kepada Allah, kita pun mengambil sebab-sebab keselamatan. Contohnya kita pakai sabuk pengaman, kita pelajari cara-cara penyelamatan, kita pelajari standar usaha untuk menyelamatkan diri apabila ada gangguan dan lain sebagainya. Intinya kita harus usaha, namun hati kita tidak bergantung pada usaha kita, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, wa anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Ketahuilah, apa yang sudah Allah takdirkan tidak akan menimpamu, enggak mungkin menimpamu. Dan apa yang sudah Allah takdirkan akan menimpamu, tidak mungkin meleset darimu. Ini juga bagian dari keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagian dari tawakal kepada Allah, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah taala dengan begitu hati kita akan lebih tenang. Iya. Dan juga membaca doa seperti yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala beliau dilempar ke dalam api. Ini sudah dilempar ke dalam api, belum dilempar, sudah dilempar. Beliau pun membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah sebagai penolongku, dan hanya kepadanya lah sebaik-baiknya aku bertawakal. Apakah ucapan ini jemaah sekalian hanya keluar dari lisan, bukan dari hati? Tentu tidak. Beliau keluarkan ucapan ini dari hati yang penuh dengan keyakinan Allah yang maha menolong, dan hati beliau bergantung hanya kepada Allah. Demikian pula ketika pasukan gabungan sudah mengepung kota Madinah, para sahabat mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dan kepadanya lah sebaik-baiknya kami bertawakal. Iya. Barangkali demikian, wallahu alam. Ya. Yang tadi menyinggung tentang syirik lah. Sebenarnya syirik yang dimaksud hadis ini merupakan syirik, ada yang syirik kabir dan shagir. Apakah semuanya? Apa baik. Tidak? Ya. Gitu, Ustaz. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, yang semestinya tadi sudah saya jelaskan tapi luput. Ulama menjelaskan, dan ini sebenarnya sudah kita jelaskan juga di penjelasan ayat-ayat sebelumnya, persis seperti di dalam hadis ini. Ulama menjelaskan kalimat syai'an dalam bahasa Arab adalah kalimat nakirah, bukan ma'rifah. Ya. Kemudian dia berada dalam konteks penafikan. Kalau dalam ayat-ayat sebelumnya dalam konteks pelarangan. Konteks pelarangan dan konteks penafikan dalam bahasa Arab, apabila ada kalimat nakirah atau kata nakirah, maka maknanya umum. Maknanya umum. Wala yusyriku bihi syai'an. Syai'an adalah kalimat nakirah. Wala yusyriku adalah kalimat an-nafyu, penafikan. Maka maknanya umum, sehingga mencakup segala macam bentuk kesyirikan, sedikit maupun banyak, besar maupun kecil, asyirkul akbar maupun asyirkul asgar. Hanya saja seperti yang saya katakan tadi, kalau dia menjauhi syirik besar, maka jaminan keselamatan kepadanya sempurna. Tapi kalau dia menjauhi syirik besar dan syirik kecil, maksudnya kalau dia menjauhi syirik besar dan syirik kecil, jaminan keselamatan kepadanya sempurna. Tapi kalau dia menjauhi syirik besar saja, syirik kecil masih dia lakukan, maka jaminan keselamatan dari azab pun tidak sempurna. Namun kalau dia tidak menjauhi syirik besar, walaupun dia menjauhi syirik kecil, maka tidak ada jaminan keselamatan sedikit pun kepadanya. Jadi ini termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Jazakallah khair. Masih ada waktu? 5 menit. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang di tempat kita, misalkan daerah itu Assalamualaikum Ustaz. Yang ingin saya tanyakan mengenai syirik ya. Jadi bagaimana, apa usaha kita yang harus kita lakukan di tempat atau di daerah kita itu banyak melakukan kesyirikan, seperti contoh melakukan ritual-ritual pada malam Syatu Syuro dan lain-lain. Jadi seperti ada sesajen, zikir dan lain-lain. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Terima kasih. Yang pertama sekali, kita perdalam ilmu tauhid.
terutama terkait dengan kesyirikan yang terjadi di sekitar kita. Ya. Kenapa? Karena kita punya kewajiban untuk menasihati mereka, mendakwahi mereka. Oleh karena itu kita harus punya bekal. Kita sampaikan kepada mereka apa yang mereka lakukan itu adalah kesyirikan. Kalau kita tambahkan penjelasan, ini ada ayatnya, ini ada hadisnya, ini ada penjelasan ulama, tentu itu akan lebih meyakinkan dan lebih memahamkan mereka. Iya. Jadi solusinya adalah kita berdakwah. Tapi sebelum kita berdakwah, tentu kita harus menyiapkan bekal. Dan sebaik-baik bekal adalah ilmu. Iya. Kita pelajari hakikat kesyirikan yang mereka lakukan. Kalau perlu kita usahakan menghafal dalilnya agar bisa kita yakinkan orangnya itu adalah syirik. Ya. Kemudian juga sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk melembutkan hati orang yang didakwahi itu, maka lakukan pendekatan. Ya, jangankan kepada orang yang masih muslim, kepada orang kafir pun Rasulullah SAW terkadang memberi hadiah terlebih dahulu sebelum menyampaikan dakwah. Iya, itu metode Rasulullah SAW. Jadi di samping kita berdakwah, kita harus siapkan bekal ilmu dan juga kita lakukan pendekatan supaya orang yang disampaikan dakwah itu lebih mudah untuk menerima kebenaran. Iya, barangkali demikian. Wallahu a'lam. Iya. Assalamualaikum. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana kita mengetahui batasan antara syirik besar dengan syirik kecil agar supaya kita tidak terjatuh pada syirik besar? Iya. Baik. Jadi pertanyaannya, batasan perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Untuk memahami syirik besar dan syirik kecil, pahami dari definisi. Pertama itu, pahami dari definisi. Definisi syirik besar dikatakan para ulama adalah taswiyatu ghairillahi billahi fi ma huwa min khasaisillah minar rububiyyah wal uluhiyati wal asma'i was sifat. Syirik besar itu adalah menyamakan selain Allah adalah makhluk, menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Dan kekhususan bagi Allah itu ada 3. Pertama rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga asma wa sifat. Iya. Kalau kita sudah pahami definisi ini, maka tinggal kita pelajari lebih jauh. Apa itu rububiyah? Apa itu uluhiyah? Dan apa itu asma wa sifat? Maka siapa yang menyamakan Allah dengan selain Allah dalam 3 perkara ini, itu termasuk kategori syirik besar. Adapun syirik kecil, definisinya kata para ulama adalah kullu dzari'atin ila syirkil akbar. Segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Semua perbuatan, ucapan semua perbuatan maupun ucapan yang bisa menjerumuskan kepada syirik besar, maka itu adalah syirik kecil. Jadi kalau pahami definisi ini, insyaallah lebih memudahkan kita untuk mengetahui mana syirik besar dan mana syirik kecil. Yang kedua, cara yang paling praktis adalah membaca keterangan para ulama. Ya, membaca keterangan para ulama. Ulama mengatakan ini syirik besar karena sebabnya ini, karena ada dalilnya ini. Ulama mengatakan ini syirik kecil karena sebabnya ini, ada dalilnya ini. Sebagaimana insyaallah taala akan kita pelajari secara lebih detail di dalam kitab tauhid ini. Ya, kitab tauhid ini dalam 67 bab, termasuk paling banyak mengambil bab adalah penjelasan tentang rincian syirik besar dan syirik kecil. Semoga Allah memberikan taufik. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.